Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tak lupa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah dan pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, di hari kedua ini gimana kabar kalian? Semoga masih dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk hari kedua pesantren Ramadan kita ini, kita akan lanjutin materinya. Kalau kemarin kan kita sudah membahas tentang dasar-dasar agama, yaitu tentang rukun iman, rukun Islam, dan juga ya rukun ihsan gitu. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang hukum-hukum dasar-dasar hukum syariat. Nah, seorang muslim dianjurkan untuk mempelajari hukum-hukum syariat di segenap aspek kehidupannya, baik dalam aspek ibadah, muamalah, yakni interaksi sesama manusia, dan relasi sosial, serta berbagai aspek kehidupan yang lainnya juga. Kemudian hendaknya ibadah yang dilakukannya berdasarkan pada wawasan dan ilmu yang benar. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa yang dikehendaki suatu kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memberikan pemahaman yang baik dalam agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, maka seorang muslim diharuskan mempelajari hukum-hukum yang wajib, sebagaimana contohnya tata cara sholat, taharah atau bersuci, dan jenis-jenis makanan dan minuman yang diperbolehkan dan dilarang untuk dikonsumsi, atau halal dan haram, serta yang lainnya juga. Sebagaimana halnya, kita juga dianjurkan untuk mempelajari hukum-hukum yang sifatnya sunnah dalam syariat, walaupun hal itu tidak diwajibkan kepada kita. Nah, jadi gitu katanya. Adapun hukum-hukum syariat di dalam Islam ada 5 macam, ya, yakni ada wajib, haram, sunnah, dan makruh, dan juga mubah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap perbuatan, perkataan, dan perilaku kita itu tidak lepas dari 5 kondisi tersebut, yang mana akan kita uraikan pada video kesempatan kali ini. Yang pertama kita bahas ialah wajib. Wajib yaitu apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang mengerjakannya akan mendapat pahala, dan jika meninggalkannya akan mendapatkan siksa, seperti contohnya salat 5 waktu dan puasa Ramadan kita pada hari ini. Nah ya, jadi segala sesuatu yang diperintahkan Allah itu namanya wajib, sedangkan lawannya adalah haram. Kemudian yang kedua haram, ya, lawan dari kata wajib tadi. Haram yaitu apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang meninggalkannya akan mendapat pahala, dan orang yang melakukannya akan mendapat siksaan. Contohnya seperti apa ya? Ya misalnya berjudi, minum minuman keras, khamar,
kemudian ya melakukan misalnya mencuri juga dan sebagainya ya, itu haram hukumnya atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kewajiban kita bertolak dari yang haram. Kalau minum minuman keras lawannya, maka kewajiban kita adalah menjauhinya, jangan minum dan makan makanan yang halal. Kemudian lawan dari mencuri ialah kita hendaknya mencari rezeki dengan cara yang halal pula, dengan bekerja yang giat gitu. Kemudian setelah wajib dan haram, yang ketiga ada sunnah dan mustahab, yaitu apa yang dianjurkan dalam Islam agar dikerjakan. Apa yang dianjurkan dalam Islam untuk dikerjakan. Setiap orang yang mengerjakannya akan mendapat pahala, namun orang yang tidak melakukannya tidak mendapat siksa. Seperti contohnya tersenyum kepada orang lain ya, bukannya tersenyum sendiri. Kemudian mengucapkan salam ketika bertemu. Nah, kalau mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, tapi kalau menjawab salam hukumnya wajib ya, perlu diingat. Dan juga contoh yang lainnya seperti menyingkirkan duri dari jalanan. Nah, tidak harus menyingkirkan duri ya, tidak selalu ada duri di jalan. Bisa juga kita menyingkirkan ya halangan, seperti misalnya ada paku atau ya batang kayu di jalan menghalangi jalan, maka kita singkirkan. Maka itu hukumnya sunnah, kalau kita kerjakan akan mendapat pahala. Dan kalau ya tidak kita kerjakan ya tidak apa-apa juga, tidak dapat pahala, tidak dapat dosa juga. Itu namanya sunnah. Oh ya, sebelum jauh ya tadi sunnah ini dibagi menjadi dua macam, yakni ada sunnah apa saja? Masa nggak tahu macam-macam sunnah? Sunnah itu dibagi dua ya, yakni ada sunnah muakkad dan juga sunnah ghairu muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang sangat dianjurkan dan sering dilakukan oleh Rasulullah. Adapun contoh dari sunnah muakkad ini, contohnya ya yang kita lakukan malam Ramadan ini, yakni sholat tarawih. Sholat tarawih itu hukumnya sunnah muakkad ya. Jadi sangat sayang kalau kita nggak melakukan sholat tarawih pada bulan Ramadan ini, karena ya keutamaannya sangat banyak gitu. Selain sunnah muakkad tadi ya ada namanya sunnah ghairu muakkad. Apa itu sunnah ghairu muakkad? Ada yang tahu? Sunnah ghairu muakkad adalah sunnah yang tidak terlalu ditekankan, tidak terlalu dianjurkan gitu ya. Bukan, kalau tidak dianjurkan itu ya hampir sama dengan dilarang. Tapi ini tidak ditekankan, ya terserah aja gitu. Dan hanya kadang-kadang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi sunnah ini berbeda dengan sunnah muakkad. Kalau sunnah muakkad tadi kan ya bukannya diperintahkan, sangat dianjurkan. Misalnya ya seperti misalnya kita menyingkirkan duri tadi kan, lebih dianjurkan kita menyingkirkan duri itu supaya orang yang lain ya tidak menginjaknya, atau menyingkirkan paku agar kendaraan orang lain tidak melindasnya, tidak menabraknya, agar ya gitu lah, kalian paham aja lah.
Kalau ghairu muakkad ini tidak terlalu ditekankan, tidak terlalu ya disuruh gitu. Contoh sunnah ghairu muakkad ini ya, contohnya salat sunat qabliyah atau salat sunat sebelum salat maghrib 2 rakaat. Nah, jadi ya terkadang kan ada orang salat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, itu namanya salat sunnah qabliyah maghrib, yang mana hukumnya ghairu muakkad, atau ya kadang-kadang dilakukan oleh Rasulullah dan tidak terlalu ditekankan. Nah, selain hukum sunnah, ada namanya hukum makruh, yaitu sesuatu yang dianjurkan dalam Islam agar ditinggalkan. Orang yang meninggalkannya akan mendapatkan pahala, tapi juga orang yang mengerjakannya tidak mendapatkan siksa atau dosa. Contohnya ya di sini katanya mengupil ketika sholat. Ya, kenapa mengupil ketika sholat itu makruh? Ya, kalau kita logikain aja, ya ngupil itu kan ya agak jorok gitu, apalagi kan lagi sholat. Kita kan sholat itu ya ibadah menghadap Allah gitu, masa kita ngupil? Kan agak ya, ngupil di hadapan orang aja kan orang bakal jijik gitu ya. Ya bukannya haram tapi makruh, yang mana makruh tadi katanya lebih dianjurkan, lebih diperintahkan untuk ditinggalkan daripada ya dikerjakan gitu. Kan bisa aja ngupilnya nanti setelah sholat gitu ya. Bukannya dilarang tapi dianjurkan untuk ditinggalkan. Contoh lain makruh ya misalnya menggosok gigi setelah ya ketika puasa. Menggosok gigi ketika puasa itu hukumnya makruh. Ya berkumur-kumur itu hukumnya juga makruh ya. Berkumur itu hukumnya makruh ketika puasa. Kemudian yang kelima, selain wajib tadi ya, selain wajib, haram, sunnah, makruh. Yang kelima ada namanya mubah. Apa itu mubah? Apa itu mubah? Mubah yakni sesuatu yang ketika dikerjakan ataupun ditinggalkan sama sekali tidak berkaitan dengan perintah dan larangan dalam syariat. Jadi maksudnya mubah ini kalau kita kerjakan ya nggak dapat pahala. Kalau kita tinggalkan ya nggak dapat dosa. Jadi gitu mubah maksudnya. Contoh mubah itu banyak ya. Contohnya kayak ya jual beli itu hukumnya mubah. Kecuali ada syarat-syarat tertentu yang mengharamkan jual beli tersebut. Ya contohnya jual beli benda haram, contohnya ya zatnya yang haram, misalkan jual beli babi gitu kan, gitu haram. Kemudian jual beli benda ya jual beli narkoba misalnya, atau minuman keras, itu haram hukumnya. Jadi jual beli itu hukum dasarnya adalah mubah. Tetapi kalau ada yang menyebabkannya menjadi haram ya hukumnya haram gitu. Jadi itu tadi penjelasan atau pembahasan kita pada video ini tentang hukum-hukum syariat di dalam Islam. Kita ulang sekali lagi ya. Jadi hukum pertama ada hukum wajib. Wajib itu kalau dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan mendapat dosa.
hukumnya ya sholat 5 waktu kita sehari-hari ini atau puasa kita ini ya. Kemudian ada haram. Haram itu kalau dikerjakan mendapat dosa, kalau ditinggalkan tidak dikerjakan mendapat pahala. Kewajiban kebalikan dari wajib. Ya, contohnya tadi seperti minum minuman keras, itu hukumnya haram. Kemudian ada sunnah. Sunnah ini kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau nggak dikerjakan ya nggak apa-apa, tidak dapat pahala, tidak mendapat dosa. Yang mana sunnah ini tadi di dalamnya dibagi menjadi 2, ada sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Contoh sunnah ini ya seperti kita tersenyum kepada orang lain. Nah, itu hukumnya sunnah. Kemudian ada makruh. Makruh itu kalau ditinggalkan mendapat pahala, kalau dikerjakan tidak mendapat pahala dan tidak juga mendapat dosa. Ya, contohnya tadi ya berkumur-kumur ketika puasa itu hukumnya makruh. Kemudian ada mubah. Mubah itu boleh ya, mubah itu artinya boleh dikerjakan, boleh juga nggak dikerjakan. Ya, contohnya jual beli. Jual beli itu ya kalau kita mau ya transaksi jual beli ya nggak apa-apa. Ya kalau nggak mau ya nggak apa-apa juga gitu. Oh iya, kelewatan tadi ya pas hukum wajib. Nah, hukum wajib itu di dalamnya juga dibagi menjadi 2. Yang mana ada namanya wajib atau fardu ain dan juga fardu kifayah. Fardu ain adalah kewajiban kepada setiap individu. Setiap individu ya, kita ini individu kan, kepada setiap perorangan gitu. Diwajibkan kepada setiap perorangan. Ya, contohnya puasa, sholat tadi itu namanya fardu ain atau wajib ain. Kewajiban kepada setiap perorangan. Kemudian ada namanya wajib atau fardu kifayah, yaitu kewajiban kepada umat muslim ya, kepada seluruh umat muslim, yang mana apabila sudah dilakukan oleh beberapa atau sebagian orang, maka gugur kewajiban individu untuk melakukan kewajiban tersebut. Ya, maksudnya contohnya itu kayak ya salat jenazah, salat orang menyolatkan orang meninggal. Itu hukumnya fardu kifayah. Dalam artian kalau sudah ada orang yang menyelenggarain pemakamannya, maka kita sebagai individu tidak wajib lagi untuk menghadirinya. Jadi gitu maksudnya ya, maksud dari fardu kifayah. Nah, itu tadi 5 hukum syariat di dalam Islam. Kalau ada pertanyaan seperti biasa, kalau ada pertanyaan dan saran bisa tulis di kolom komentar. Hai, untuk pertanyaan hari ini sama mudah banget kok. Pertanyaannya, hukum melaksanakan puasa Ramadan adalah A. Sunnah, B. Wajib, C. Haram, D. Makruh. Mudah kan? Kalian bisa langsung kirim jawaban kalian setelah menonton video ini. Bye. Ya, sudah dulu ya untuk video kali ini. Kita ini belajar yang mengingat-ingat aja gitu. Nggak perlu belajar yang serius, yang sulit-sulit, susah-susah. Nggak perlu ya. Yang penting kita mengingat-ingat kembali tentang ilmu-ilmu yang sudah kita miliki, gitu aja. Ya, kita juga sambil ngabuburit, ngabisin waktu sambil beribadah gitu. Ya, sudah dulu untuk video kali ini.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.